Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Irasin Mesya Husna Hidayah dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai seputar manajemen risiko. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih manajemen risiko itu. Nah, manajemen risiko bisa diartikan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Selain itu, manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Nah, setelah mengetahui definisi manajemen risiko, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko itu ada 3. Yang pertama, tujuan utama manajemen risiko untuk melindungi perusahaan dari risiko bisnis yang berbahaya. Tujuan sebelum risiko, hal-hal yang bersifat ekonomis, hal-hal yang bersifat non-ekonomis, dan kewajiban pihak ketiga atau pihak di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan sesudah terjadinya risiko, menyelamatkan operasi perusahaan, menjalankan operasi perusahaan sehingga tetap berlanjut, mencegah agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha tetap berlanjut, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya yaitu mengetahui fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko itu ada 2. Yang pertama, bertugas untuk mengarahkan praktik enterprise risk management pada organisasi-organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko berkaitan erat dengan bagian perusahaan lainnya, yaitu dengan bagian akunting, keuangan, marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance. Karena bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko. Pada tahapan ini, manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahapan ini, diharapkan pihak manajemen perusahaan telah mampu menemukan bentuk dan format risiko yang dimaksud. Bentuk risiko yang diidentifikasi di sini telah mampu dijelaskan secara detail seperti ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut. Yang ketiga ada menempatkan ukuran-ukuran risiko. Pada tahapan ini, pihak manajemen perusahaan sudah menempatkan ukuran atau skala yang dipakai, termasuk rancangan model metodologi penelitian yang akan digunakan. Yang keempat ada menempatkan alternatif-alternatif. Pada tahapan ini, manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil pengolahan kemudian dijabarkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, beserta akibat atau pengaruh yang akan timbul jika keputusan tersebut diambil. Yang kelima yaitu menganalisis setiap alternatif. Pada tahapan ini, setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan berbagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Selanjutnya, tahapan memutuskan satu alternatif. Pada tahapan ini, setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan baik dalam bentuk lisan dan tulisan oleh para manajer perusahaan, maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman secara khusus dan mendalam. Selanjutnya, melaksanakan alternatif yang dipilih. Alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakan, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan atau SK yang dilengkapi dengan rincian biaya. Selanjutnya terdapat tahapan mengontrol alternatif yang dipilih. Alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tahapan terakhir yaitu mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahapan ini, setelah alternatif dilaksanakan dan dikontrol, maka selanjutnya pihak tim manajemen secara sistematis melaporkan kepada pihak manajer perusahaan.
Selanjutnya di slide ini akan membahas manfaat manajemen risiko. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua yaitu mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Pada materi ini terdapat kasus yaitu kelalaian maskapai penerbangan Batik Air pilot dan kopilot tertidur selama 28 menit. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur secara bersamaan dalam penerbangan dari Kendari ke Jakarta selama 28 menit. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, kejadian tersebut terjadi karena pekerja tidak memiliki waktu istirahat yang cukup. Dalam kasus ini, terdapat risiko yaitu KNKT mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai kesalahan serius yang menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi. Kejadian ini terjadi pada 25 Januari 2024 dan melibatkan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6723 jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Peran dan tanggung jawab Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot dan kopilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari ke Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024. Batik Air juga berkomitmen untuk menerapkan seluruh rekomendasi keselamatan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sebagian dari upaya tersebut, Batik Air memperkuat program pembinaan dan meningkatkan prosedur keselamatan operasional penerbangan terhadap semua awak pesawat. Evaluasi untuk maskapai penerbangan Batik Air terus melakukan evaluasi rutin terhadap semua operasional penerbangan. Fokus utama dari evaluasi ini adalah pada detail operasional dan aspek keselamatan, menegaskan bahwa setiap prosedur dan praktik kerja selaras atau berdasarkan standar keselamatan. Kaitan dari kasus ini dengan materi manajemen risiko yaitu terdapat banyak risiko yang didapatkan, di antaranya yaitu membahayakan penumpang. Selain itu, merusak reputasi maskapai penerbangan. Insiden atau kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh kelalaian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap maskapai dan mengakibatkan penurunan jumlah penumpang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.